Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa dan selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap karunia dan kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan tidak mungkin bagi kita bisa menghitungnya satu persatu saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga beristighfar. Karena yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makanan bagi hati. Hati yang hidup, hati yang sehat adalah hati yang akan membentuk pribadi seseorang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmatnya hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran fikih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang akan kita bahas hari ini bisa dengan mudah, bisa dengan baik, bisa dengan lancar kita pahami, dan juga mendatangkan manfaat, kebaikan, keberkahan, dan ilmu yang barokah. Dan juga marilah kita memperbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita banyak membaca sholawat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang dekat denganku pada hari kiamat. Ahibati fillah, semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas adab buang hajat. Di antara yang kita pelajari adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan diri setelah buang hajat, baik itu dengan air atau dengan benda suci yang lainnya. Kemudian hendaklah seseorang ketika buang hajat itu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di negara kita, maka posisinya itu bisa menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, tidak menghadap ke barat atau ke timur. Dan di antara yang kita bahas pada pertemuan lalu adalah sunnah-sunnah apa sih yang harus dilakukan, yang patut dilakukan oleh orang yang akan mendatangi tempat buang hajat. Tentunya yang pertama kali dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena doa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah senjatanya orang beriman. Dan siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Kemudian ia masuk dengan kaki kanan dan tidak membuka aurat kecuali sudah dekat dengan tempat buang hajatnya. Lalu setelah itu, selama buang hajat dia tidak berbicara. Ia dalam keadaan diam. Setelah selesai, kemudian dia membersihkan dirinya, lalu dia keluar dengan kaki kanan dulu, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Setelah keluar baru dialah membaca doa, barulah dia membaca doa keluar kamar mandi. Kenapa sih kalau masuk kamar mandi masuknya pakai kaki kiri dulu, sedangkan keluar mendahulukan kaki kanan? Karena bagian anggota tubuh kita yang kiri digunakan untuk hal-hal yang kotor, seperti cebok, masuk kamar mandi, mengambil sampah. Sedangkan bagian tubuh kita yang kanan ini digunakan untuk hal-hal yang baik, yang bersih, yang suci. Contoh misalnya bersalaman, memegang Al-Quran, melangkahkan kaki kita masuk ke dalam masjid, dahulukan yang kanan. Itu dia alasannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang mendahulukan bagian tubuhnya yang kanan pada perkara-perkara yang baik. Kayak misalnya menyisir, beliau yang kanan dulu. Pakai sendal, beliau yang kanan dulu. Kemudian kita juga membahas hal apa yang haram dilakukan oleh orang yang buang hajat. Haram untuk buang hajat di tempat-tempat berkumpulnya manusia, seperti tempat berteduh, tempat jalanan yang dilalui oleh manusia, saluran air. Ini tidak boleh buang hajat di sana. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu akan mendatangkan laknat, ya, sumpah buruk, doa keburukan dari orang-orang yang tersakiti. Ada orang ketika dia menunggu di halte bus, bau pesing, tentu dia tersakiti, lalu akan terucap dari dirinya doa yang buruk. Itu bisa jadi. Oleh karena itu kita hindari yang demikian, agar kita tidak menjadi orang yang zolim dan didoakan keburukan oleh orang-orang yang terzolimi. Ingat, doanya orang yang terzolimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada penghalang, langsung melesat ke langit dan cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga yang kita pelajari pada pertemuan lalu adalah hal-hal yang dimakruhkan. Di antaranya hal yang dimakruhkan adalah buang air kecil menghadap hembusan angin, atau masuk ke kamar mandi membawa sesuatu yang di sana ada tulisan Allahnya. Adapun membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi ini haram, gak boleh sama sekali. Harus ditaruh dulu Al-Qurannya di luar baru masuk kamar mandi. Tapi kalau membawa buku, misalnya buku, tapi di buku itu pernah dia tulis Bismillah, nah itu makruh. Kalau dia bawa, dan harus dia bawa, mungkin itu buku yang penting sekali ya, buku yang berharga, atau uang, ya, uang Arab, ditulis di situ ada tulisan Allahnya, maka makruh hukumnya membawa uang tersebut ke dalam kamar mandi. Tapi kalau harus, karena kalau ditinggalkan di luar nanti hilang, maka dimasukkan ke dalam tas dan tertutup rapat, jangan sampai terbuka. Baik, itu dia ahibati fillah apa yang kita pelajari dan kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, insya Allah pada pertemuan kita yang sekarang ini
kita akan membahas pelajaran yang baru, yaitu pelajaran pada bab keempat. Bab yang keempat. Silahkan jika kalian sudah memiliki buku fikih muyasar, jika kalian sudah memegang buku fikih muyasar, silahkan dibuka kitab taharah, ini kitab yang pertama pada bab yang keempat. Silahkan dibuka bab yang keempat, dan juga buka buku catatan serta siapkan alat tulisnya. Mari kita ikhlaskan niat, kita luruskan kembali hati kita supaya belajarnya kita di sini saat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai ibadah. Ayo kita ikhlaskan niat. Mudah-mudahan juga dengan begitu Allah memberikan kepada kita konsentrasi dan kesungguh-sungguhan yang maksimal dari awal sampai akhir pembelajaran. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman pelajaran yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat ahibati fillah, kita semangat belajar karena ini merupakan ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut paham agama. Kita sedang proses untuk memahami agama Islam. Artinya Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Oleh karena itu semangat, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan berusaha untuk terus memperhatikan. Silakan disimak ahibati fillah. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fisiwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masail. Bab yang keempat tentang bersiwak dan sunnah fitrah. Pada bab keempat ini ada beberapa pembahasan yang akan dikaji. Baik, silakan disimak. As-siwaku huwa isti'mal udin aw nahwihi fil asnani awil lithati li izalati ma yu'allaqu bihima minal at'imati warrawaihi. Siwak itu atau bersiwak itu artinya adalah menggunakan batang pohon atau yang semisalnya. Ya, kalau zaman dulu ya jelas belum ada yang namanya sikat gigi, jadi pakainya ranting tumbuhan. Dipakai pada gigi atau gusi. Pakai pada gigi atau gusi maksudnya apa? Dipakai untuk membersihkan gigi atau gusi, itu namanya bersiwak. Potongan ranting atau batang pohon yang kecil kita gunakan untuk membersihkan gigi dan gusi, itu disebut dengan bersiwak. Kenapa membersihkan gigi dan gusi? Li izalati ma yu'allaqu bihima minal at'imati warra'ih, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menyangkut di gigi atau gusi dan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Kan kalau makanan itu nyangkut dan dibiarin ya jadi bau mulut. Tapi kalau disingkirkan, dibersihkan sehingga tidak ada lagi yang namanya makanan tersisa, maka hal tersebut akan menghilangkan yang namanya bau mulut. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, hukmuhu, hukum bersiwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqati hatta sa'imu law tasawwaka fi halis siyamihi
fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awwalun nahari aw akhirihi sawa'un kana awwalan nahari aw akhirahu li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan wa lam yuqayyidhu biwaqti duna akharin haitsu qala sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi wa qala sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hukum siwak dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini. Siwak itu masnun. Siwak itu hukumnya sunnah fi jami'il awqat, di setiap waktu. Hatta saim, sekalipun orang yang sedang berpuasa, lau tasawwaka, kalau orang yang berpuasa itu dia bersiwak fi halis siyamihi, ketika dia berpuasa, fala ba'sa bidzalik, maka nggak apa-apa, nggak membatalkan puasanya. Sawaun kana awwalan nahari aw akhirahu, baik orang yang berpuasa itu dia siwakan di siang hari atau di malam hari sama aja, boleh dan tidak membatalkan puasa. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk bersiwak di setiap waktu. Nabi tidak mengkaitkan bersiwak dengan waktu-waktu tertentu saja, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersiwak itu akan membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, bersiwak yang ringan, yang mudah itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Udah mulutnya bersih, mulutnya wangi, diridhoin lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain bersabda, seandainya saya tahu saya nggak membebani umat, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Saya wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Kalau Nabi tahu hal itu nggak membebani, kalau Nabi nggak khawatir hal itu akan membebani, maka Nabi akan wajibkan siwak setiap kali sholat. Tapi Nabi khawatir hal itu akan membebani, malah justru jadi dosa kalau ditinggalkan. Makanya sama Nabi nggak jadi diwajibkan. Padahal manfaatnya besar, membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah, besar sekali. Tapi karena Nabi sayang sama umatnya, peduli, perhatian, takut umatnya nggak bisa, sama Nabi nggak jadi diwajibkan. Kalau Nabi wajibkan langsung jadi wajib. Karena apa yang diwajibkan Nabi itu merupakan kewajiban juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bersiwak itu hukumnya sunnah, ahibati fillah. Kapan? Di setiap waktu hukumnya sunnah. Di setiap waktu hukumnya sunnah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, mata yata'akkadu. Bersiwak itu kan sunnah di setiap waktu. Ada gak waktu-waktu tertentu yang sangat ditekankan untuk bersiwak? Jadi hukum asalnya siwak itu sunnah saja, di setiap waktu sunnah. Tapi ada gak pada beberapa waktu hukum bersiwak itu menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan? Jawabannya ada. Ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa yata'akkadu indal wudu'i wa indal intibahi minan naumi wa inda taghayyuri raihatil fammi wa inda qiraatil qur'ani wa inda salati wa kadza inda dukhulil masjidi wal manzili li hadithil Miqdam bin Shuraih an abihi qala sa'altu Aisyata
Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bisiwak. Ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk bersiwak. Kapan? Yang pertama ketika berwudu. Pada saat kumur-kumur tambahin pakai siwak. Karena bersiwak pada saat berwudu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ketika bangun dari tidur bersiwak. Kemudian ketika merasa tercium bau mulut, wah bau mulutnya nih, bersiwak. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Ketika baca Quran, ketika hendak sholat, dan ketika masuk masjid atau masuk rumah, maka kita disunnahkan sunnah muakkadah untuk bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis Mikdam bin Suraih dari bapaknya. Bapaknya berkata, saya bertanya kepada Aisyah. Saya bilang, apa sesuatu yang Nabi lakukan dulu ketika masuk rumah? Apa hal pertama yang Nabi lakukan ketika masuk rumah? Dengan apa Nabi memulai masuk rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak. Hal pertama yang Nabi lakukan ketika masuk rumah, tentunya setelah salam ya, adalah bersiwak. Jadi ketika berjumpa dengan anggota keluarga di rumah, mereka semua merasa senang dan tidak terganggu dengan bau mulut karena sudah siwakan. Wa yata'akkadu kadzalika inda tuli sukuti wa safratil asnani li ahaditsis sabiqati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashu sufahu bisiwaki wal muslim ma'murun indal ibadati wat taqarrubi ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah. Begitu pula ditekankan untuk bersiwak ketika seseorang sudah diam dalam waktu yang lama. Orang kalau udah banyak diam dan lama, biasanya mulai muncul bau mulut. Makanya kalau orang udah banyak diam, disunahkan siwak dulu. Dan ketika gigi sudah kotor, karena banyak makan, giginya kotor, bersihkan. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu dan juga ada dalam riwayat yang menyatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun di malam hari, beliau itu membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Bersiwak Nabi di malam hari. Dan seorang muslim itu diperintahkan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, mereka diperintahkan untuk berada dalam kondisi yang paling baik dari segi kebersihan dan dari segi kesucian. Harus dalam keadaan yang paling baik ketika beribadah kepada Allah. Maka bersiwak. Ya alhamdulillah, negara kita adalah negara yang bersih, di mana orang-orangnya terbiasa untuk mandi minimal sehari 2 kali. Nah, para santri juga harus menerapkan itu, mandi sehari 2 kali. Jangan cuma sekali atau dibalik ya, 2 kali sehari. Ini harusnya sehari 2 kali, dia malah 2 hari sekali. Jangan. Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang suka dengan kebersihan. Di setiap mandi kita sudah gosok gigi, nah tambahkan dengan siwak. Karena kita kan gak mungkin datang ke masjid untuk sholat berjamaah sambil bawa sikat gigi. Nanti akan dibilang aneh, ini orang kok sikat gigi dalam masjid. Tapi kalau yang kita bawa siwak itu sunnah. Justru orang akan melihat kita baik, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ahibati fillah. Siapa tahu antum adalah orang pertama nih yang terbiasa untuk siwakan di sekolah lingkungan kita. Kemana-mana bawa siwak, habis makan siwakan.
Mau masuk kelas siwakan, di masjid siwakan, mau baca Quran siwakan, mau sholat siwakan. Ada orang lihat, kayaknya enak tuh siwakan, dia ikutin. Masya Allah, kita akan dapat pahala tambahan. Pahala karena kita bersiwak, dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita untuk bersiwak. Ini luar biasa, mengalir pahala untuk kita ketika ada orang-orang yang mengikuti kita dalam kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan, fa'umila biha ba'dahu, kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Siapa yang melakukan perbuatan baik terus diikutin oleh orang lain, maka dia dapat pahala dari kebaikan yang dia lakukan, plus dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti dia dalam kebaikan. Ayo kita bersemangat ya. Kalau misalnya kita dapat perizinan atau ada izin orang tua pengen datang, minta bawain siwak, agar kita bisa mengamalkan sunnah ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Taib ahibati fillah. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga. Bima yakunu, bagaimana caranya bersiwak, pakai apa? Yusannu an yakuna tasawwuku bi'udin ratbin la yatafattatu wala yujrihul fama, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udin arakin. Hendaklah bersiwak menggunakan ud, batang pohon ratbin, batang pohon yang lembab, ranting pohon yang basah, la yatafattat, yang gak mudah hancur, wala yujrihul fama, dan gak tajam yang bisa melukai mulut. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika bersiwak, beliau menggunakan ranting pohon arok. Ada pohon namanya pohon arok ya, pohon arok itu yang beliau gunakan. Nah, zaman sekarang banyak sekali di toko-toko herbal biasanya dijual yang namanya siwak. Itu di toko-toko herbal dijual. Walau an yatasawwaka biyadihil yumna awil yusra, dan seseorang boleh bersiwak pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Dia sikat giginya pakai tangan kanan boleh, pakai tangan kiri juga boleh. Fal amru fi hadza wasi, karena dalam hal ini ya perkaranya luas. Maksudnya luas, nggak ada yang membatasi. Enggak harus pakai tangan kiri, enggak, mau pakai tangan kanan juga boleh. Fa in lam yakun indahu 'udun yatasawwaq yastaku bihi halal wudu, ajza'ahu tasawwuku bi usbu'ihi, kama ra'a dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang gak punya batang siwak untuk bersiwak ketika berwudu seseorang gak punya batang siwak, maka dia boleh untuk bersiwak dengan jarinya, boleh. Ya, dia bersihin mulutnya dengan jarinya boleh. Karena hal tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam sifat wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tentang sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya membersihkan mulut dengan jari ketika nggak ada batang siwak. Namun ahibati fillah, alangkah baiknya ketika kita bersiwak itu menggunakan tangan kiri kalau bisa, karena kan kita sedang membersihkan kotoran ya. Kalau membersihkan kotoran maka pakai tangan kiri diutamakan. Tapi kalau nggak bisa pakai tangan kanan juga boleh, dipersilahkan, tidak apa-apa ya, dipersilahkan. Al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat.
fawaidus siwak, keutamaan bersiwak, manfaat bersiwak. Apa untungnya kalau kita bersiwak? Apa? Wa min ahammiha ma warada fil haditsis sabiq. Keutamaan yang paling inti dan paling besar dalam bersiwak adalah apa yang terdapat dan disebutkan dalam hadis yang telah kita lewati. Hadis yang mana? Annahu matharatun lil fammi fid dunya mardatun lirabbi fil akhirah. Bahwa bersiwak, kata Nabi, akan membersihkan mulut dan akan mendatangkan ridhonya Allah. Ini manfaat yang luar biasa dari bersiwak. Dan ini manfaat yang paling besar. Fayan bagi lil muslimi an yata'ahada hadhihi sunnah wala yatrukaha. Oleh karena itu, sudah semestinya sebagai seorang muslim membiasakan diri untuk bersiwak. Jangan ditinggalkan. Seorang muslim hendaknya dia bersiwak. Dan dia membiasakan diri untuk bersiwak. Tapi kan saya sudah bersikat gigi. Iya, sudah cukup bersikat gigi. Namun alangkah baiknya jika kita tambah dengan bersiwak. Sikat gigi termasuk siwak. Maka siapa yang berniat dalam sikat gigi itu beribadah kepada Allah akan mendatangkan ridhonya Allah. Siapa yang berniat ketika sikat gigi beribadah kepada Allah, maka akan mendatangkan ridhonya Allah. Namun alangkah baiknya kalau kita sudah sikat gigi pakai odol, selesai, nah di luar kamar mandi kita siwakan. Ini alangkah baiknya. Lima fiha min fawaidi azimatin. Dan bersiwak itu manfaatnya banyak sekali dan juga besar-besar manfaatnya. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimina muddatun minal waqti kasyahri wa syahraini wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan wa haula'i qad fatahumul ajrul azimu wal fawaidul katsiratu bisababi tarkihim hadhihi sunnati allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya sebagian muslim berlalu waktu darinya. Sebulan, 2 bulan, bayangkan, naudzubillahi min dzalik. Sebulan, 2 bulan gak sikat gigi, gak bersiwak. Mungkin karena dia malas atau karena dia gak tahu tentang manfaat siwak. Jadi dia gak sikat gigi dalam waktu yang lama dan juga tidak bersiwak. Nah, orang yang seperti ini, mereka telah menyia-nyiakan pahala yang besar. Dan mereka juga telah menyia-nyiakan manfaat yang besar dari bersiwak. Gara-gara mereka meninggalkan sunnah yang baik ini. Sunnah yang dijaga oleh Nabi SAW. Wa kada ya'muru biha ummatahu amro ijabin laula khaufatal masyaqqati. Bahkan saking besarnya manfaat bersiwak, saking besarnya pahala dari bersiwak, Nabi itu hampir-hampir mewajibkan. Nabi hampir-hampir memerintahkan umatnya untuk mau bersiwak. Tapi karena Nabi khawatir hal tersebut akan membebani umatnya, Nabi gak jadi. Nabi khawatir akan membebani umatnya, maka Nabi gak jadi mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Tapi keinginan Nabi SAW itu menjadi dalil buat kita bahwasanya bersiwak gak bisa dianggap sepele. Nabi ada niat pengen mewajibkan, tapi gak jadi karena Nabi takut banyak umatnya yang akan meninggalkan sehingga berdosa. Tapi keinginan Nabi tadi itu menjadi dalil buat kita kalau Nabi pengen umatnya baik. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lisiwaki. Dan para ulama menyebutkan faidah-faidah yang banyak dalam bersiwak. Minha annahu yuqawwil asnan. Yang pertama, bersiwak itu menguatkan gigi. Lihat iklan-iklan yang ada tentang sikat gigi dengan Pepsodent
atau dengan produk yang lainnya, pakai odol ini, pakai odol itu. Salah satunya apa? Memperkuat gigi. Bersiwak juga akan memperkuat gigi, wa yashuddul lithah, dan mengeratkan gusi, wa yunqis sauta. Nah, ini nih yang insya Allah banyak dicari oleh para santri, membuat suara jadi jernih. Siapa yang suaranya pengen enak, pengen jernih, pengen bagus, siwakan. Wa yunashitul abda. Dan yang tidak kalah pentingnya, bersiwak itu akan membuat seseorang rajin untuk beraktivitas. Kok bisa? Jelas bisa. Coba deh kalau kalian sikat gigi bersih, seger, wangi, gimana menurut kalian? Semangat gak kalian? Tentu semangat. Tapi kalau orang yang kucel gak sikat gigi, bawaannya males. Tapi kalau kita sikat gigi kan mulut seger tuh, rasanya bersih. Apalagi kalau sampai muncul aroma wangi, semangat kita dalam menjalani kehidupan. Begitu pula dengan siwak. Kalau kita bersiwakan, mulut tuh bersih, keset, mulut kita wangi, sehingga kita akan semangat terus dalam beraktivitas. Ini bisa jadi solusi nih. Siapa yang ngantukan ketika belajar, siapa yang kurang semangat ketika belajar, pegang kayu siwak. Setiap kali datang rasa malas, siwakan. Setiap kali datang rasa ngantuk, siwakan. Maka hal tersebut akan membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima, sunanul fitrati, sunnah-sunnah fitrah. Nah, berarti sudah selesai pembahasan kita tentang bersiwak. Ya, siwak itu besar sekali manfaatnya dan disunahkan untuk kita lakukan di setiap waktu kita. Dan ada beberapa waktu yang kita sangat ditekankan untuk bersiwak. Silakan diperhatikan ibadah siwak ini. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang sunnah fitrah. Sunnah yang harus kita jaga nih. Al-mas'alatul khamisatu sunanul fitrati, pembahasan yang kelima, sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aidan khisalul fitrati. Sunnah-sunnah fitrah ini juga disebut dengan khisalul fitrah. Bisa sunnah-sunnah fitrah atau sunanul fitrah, bisa juga disebut dengan khisalul fitrah, yang artinya sama. Wadzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitratil lati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Sunanul fitrah, sunnah fitrah atau khisalul fitrah dinamakan demikian karena orang yang melakukan sunnah fitrah ini, maka ia akan memiliki sifat fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah bentuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang apabila orang-orang melaksanakan sunnah fitrah ini. Dan mereka ketika melakukan sunnah fitrah ini, mereka akan berada pada keadaan dan kondisi yang paling baik dan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka jika orang-orang melakukan sunnah fitrah ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang dalam kondisi baik dan sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati al-istihdadu wal khitanu wa qassus syaribi wa natful iddi wa taqlimul adhafiri. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya,
Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang termasuk ke dalam sunnah fitrah atau khisalul fitrah. 5 perkara yang Allah suka dan akan menjadikan siapa melakukannya dalam keadaan baik dan bersih. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istihdad. Yang kedua, al-khitan. Yang ketiga, qasus syarib. Yang keempat, natful ibti. Dan yang kelima, taqlimul adhafiri. Apa artinya? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-istihdadu. Apa itu al-istihdad? Huwa halqul anati. Istihdad itu mencukur habis bulu atau rambut kemaluan. Wahya sya'run nabitu haulal farji. Anah itu adalah rambut an-nabit, rambut yang tumbuh haulal farji, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika, mencukur bulu kemaluan disebut dengan al-istihdad listi'malil hadidati fihi wa hiya Musa. Disebut dengan istihdad karena ketika kita mencukur bulu kemaluan, kita menggunakan hadid. Hadid itu besi. Makanya disebut dengan istihdad. Apa besi yang kita gunakan? Dalam bahasa Arab disebut dengan Musa. Apa itu Musa? Musa itu pencukur. Kayak Gillette ya, ada merek Gillette. Pencukur. Musa itu ya besi untuk mencukur. Bisa juga diartikan dengan cutter. Atau ya alat cukur itu bisa disebut dengan Musa. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafatun. Orang yang membersihkan, mencukur bulu kemaluannya, maka akan membuat penampilannya lebih baik dan lebih bersih. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilatil musanna'ati. Dan bisa juga ya menghilangkan bulu kemaluan itu tanpa dengan alat cukur, bukan pakai gunting, bukan pakai pengerok. Ya, yang kan biasanya ngeroknya pakai kerok jenggot ya. Itu salah. Karena jenggot itu tidak boleh dipotong. Kerokan itu bukan untuk mengerok jenggot kita, tapi untuk kerok kumis atau untuk mengerok bulu kemaluan kita supaya hilang. Nah, memotong bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan itu bukan hanya pakai alat cukur atau pengerok, tapi juga bisa pakai krim. Ada krim-krim yang dibuat untuk merontokkan bulu. Ada zaman sekarang, ada. Intinya pakai apa saja boleh. Yang penting tujuannya untuk mencukur bulu kemaluan. Kemudian kata Nabi SAW, sunnah fitrah yang kedua adalah khitan. Insya Allah ini istilah yang gak asing bagi kita. Apa sih khitan? Kalau bahasa kita yang masyhur adalah sunatan. Sunat. Al-khitanu huwa izalatul jildatil lati tughatil hasyafah hatta tabruzal hasyafatu. Wa hadza fi haqqi dzakar. Ammal untha faqat ulahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaji. Kila innaha tushbihu urfuddik. Wasahih annahu wajibun fi haqqir rijali sunnatun fi haqqin nisa. Khitan itu memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki.
Ini bukan kita ngomong kotor ya, tidak. Tapi ini ilmu yang harus kita bahas supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki disebut dengan hasyafah. Hasyafah. Kulit yang menutupi kepala zakar disebut dengan hasyafah. Nah, hasyafah ini yang dipotong supaya ya kepala kemaluan laki-laki itu terlihat, tabruz, terlihat, ya tidak tersembunyi lagi dan tidak tertutupi oleh hasyafah. Ini sunat bagi laki-laki. Adapun sunat bagi perempuan, lah perempuan juga disunat, iya. Perempuan juga disunat. Apanya yang disunat? Yaitu memotong daging lebih yang ada di kemaluannya. Ini biasanya dokter tahu dan bidan juga tahu. Makanya kalau misalnya ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, nanti ditawarin sama dokternya, mau sekalian disunat gak? Atau sama bidannya, mau sekalian disunat gak? Ya mau, nanti akan dipotong kecil daging yang lebih. Dikatakan bahwa daging yang lebih itu mirip seperti topinya ayam, apa kita bilang, jenggernya ayam ya, mirip seperti itu. Itu yang dipotong sedikit, nggak semuanya ya, dipotong sedikit. Sekali lagi, ini bukan kita membahas hal yang tabu, tapi ini ilmu. Sebab antum semua kelak akan menikah, dan antum semua nanti akan punya anak. Dan sunnah ini harus antum terapkan kepada keluarga supaya mereka tumbuh di atas sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Pendapat yang tepat dalam sunatan ini adalah bahwa sunat itu wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Sedangkan sunnah buat perempuan itu hukumnya sunnah. Ya, ini pendapat yang kuat. Wal hikmatu fi khitanir rajuli tadhiru dzakari minan najasi al mutahakkinati fil kulfati wa fawaiduhu kathiratun. Tujuan sunat bagi laki-laki ialah untuk membersihkan kemaluan dari najis-najis yang terkumpul dan tersembunyi di kepala kemaluan laki-laki yang masih tertutup oleh hasyafah. Kalau kepala kemaluan laki-laki masih tertutup dengan hasyafah, ketika dia buang air kecil itu nggak semua air kencingnya kebuang. Ada yang tersisa, ya, tertinggal di belakang hasyafah, nggak keluar dia. Nah itu kalau menumpuk lama-lama jadi sarang kuman bakteri. Ya, lama-lama jadi sarang kuman dan itu najis. Makanya dipotong hasyafah supaya ketika buang air kecil tuntas, nggak ada yang tersisa. Dan masih banyak lagi keutamaan dari sunat, yang diantaranya adalah memperkuat kesehatan badan. Ammal mar'atu fa innahu yuqallilu min gulmatiha ay syiddatu syahwatiha. Adapun tujuan dari menyunat perempuan adalah untuk mengurangi gejolak hawa nafsunya. Kasihan kan kalau perempuan itu nafsunya besar, kasihan. Padahal perempuan itu adalah makhluk yang membuat laki-laki itu gampang tergoda. Dan kalau digodain terus itu perempuan, sedangkan syahwatnya dia masih bergejolak, naudzubillahi min dzalik, sama siapapun, ini, si itu, si fulan, si A, si B, si C, naudzubillahi min dzalik. Tapi ketika disunat, maka si perempuan itu akan
menjaga kesucian dan kehormatannya lebih kuat lagi. Kalau nggak disunat, dia akan menjadi mudah tergoda perempuan itu sama laki-laki. Gampang digoda, gampang dirayu, akhirnya kena. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau disunat, berkurang sedikit syahwatnya, sehingga dia akan mampu lebih kuat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Nah, ini penting nih. Ini ilmu buat kita bagi para laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga. Wa yustahabu an yakuna fil yaumi sabi'i lil mauludi li'annahu asra lil bur'i wa liyansha as-saghiru ala akmali halin. Dan disunahkan sunat itu dilakukan ketika anak berusia 7 hari dari lahiran. Ya, berarti pas hari akikahnya. 7 hari setelah dia lahir, 7 hari setelah anak dilahirkan, maka disunahkan untuk disunat. Malah kalau perempuan biasanya malah habis lahiran langsung disunat. Tapi kalau laki-laki banyak yang ditunda. Karena kalau udah gede, kasihan kalau masih kecil. Padahal kalau disunatnya ketika masih kecil, maka akan membuat cepat sembuh. Namanya dipotong kan luka. Masih kecil itu pertumbuhan manusia cepat, sehingga kalau dipotong cepat sembuhnya. Dan supaya si anak itu tumbuh dalam kondisi yang sempurna, kondisi yang sudah melakukan sunnah dari kecil, dia sudah diajarkan sunnah dengan cara disunat. Ini disunahkan hari ke-7 dari kelahiran anak, dia disunat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qashu syaribi wa ihfa'uhu. Kemudian yang ketiga adalah menggunting atau memendekkan kumis. Qashu syarib wa ihfa'uhu wa huwal mubalaghatu fi qassihi lima fi dzalika minat tajammuli wan nadhafati wa mukhalafatil kuffar. Menggunting atau memendekkan kumis maksudnya menggunting sependek mungkin. Kalau bisa ya dikerok aja kumisnya biar nggak ada. Nah, dalam mencukur kumis itu akan menambahkan ketampanan laki-laki. Lihat deh, laki-laki yang jenggotnya lebat tapi kumisnya nggak ada, kelihatan lebih tampan, lebih bersih. Dan dengan jenggotnya dia kelihatan lebih gagah, lebih kelihatan lakinya. Jadi jangan dicukur kumisnya, jenggotnya juga jangan, nanti nggak kelihatan lakinya. Kalau kumisnya dicukur, kelihatan bersihnya, kelihatan tampannya. Jenggotnya dirawat, kan kelihatan gagahnya. Mencukur kumis akan menambahkan ketampanan seseorang. Dan juga akan menambahkan kebersihan. Semakin bersih wajahnya. Dan yang penting dari mencukur kumis adalah kita menyelisihi orang-orang kafir, terutama orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah api. Mereka itu akan berlomba-lomba manjangin kumis sepanjang-panjangnya. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang penyembah api yang disebut dengan majusi. Nah, kita orang Islam harus berbeda. Tampilannya nggak boleh ikut-ikutan. Punya tampilan tersendiri. Apa? Kita gunting kumis kita. Kita habiskan. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad waradatil ahaditsus sahihatu fil hathi ala qassihi wa i'fa'ul lihyati wa irsaluha wa ikramuha lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madhharir rajulati wa qad akasa katsirun minan nasil amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahliquna lihahum
aw yuqassirunaha. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnati wal awamiril waridati fi wujubi ifaiha. Minha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazzu syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus. Wa hadithu ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawarib. Penulis mengatakan banyak hadis-hadis sahih yang mengajarkan umat Islam untuk mencukur kumisnya dan merawat jenggotnya, merawatnya, merapihkannya, ya. Karena merawat jenggot itu, ya, maksudnya merawat jangan dicukur, tapi dirawat, disampoin, dikasih vitamin, disisirin. Merawat jenggot itu akan menambahkan ketampanan seorang laki-laki dan juga akan menambahkan aura laki-lakinya. Aura gagahnya itu akan tampak jika seorang laki-laki punya jenggot. Namun sayangnya zaman sekarang justru yang dilakukan oleh banyak orang adalah kebalikannya. Nauzubillahi min dzalik. Mereka malah mencukur habis jenggotnya dan memelihara kumisnya. Terbalik. Yang diperintahkan oleh Islam, cukur kumis, panjangin jenggot, rawat jenggotnya. Tapi malah kebalikan yang dilakukan. Kumisnya dirawat, dipanjangin, jenggotnya dicukur. Ini salah. Yang seperti ini adalah bentuk menyelisihi sunnah dan perintah yang terdapat dalam kewajiban memelihara jenggot. Ini menyelisihi. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jazus syawarib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potonglah kumis. Wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot memanjang. Wa khaliful majus. Dengan demikian maka kalian itu menyelisih orang-orang Majusi. Ya, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Jadikanlah tampilan kalian berbeda dengan orang-orang musyrik, yaitu dengan memanjangkan dan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Fa'alal muslimi an yaltazim bihadzal hudan nabawi wa yukhaliful a'da wa yatamayyaz anit tashabbuh bin nisa. Oleh karena itu seorang muslim laki-laki harusnya mengikuti petunjuk Nabi ini dan menyelisihi musuh-musuh Islam. Jangan malah mengikuti musuh-musuh Islam meninggalkan petunjuk Nabi, jangan. Dan supaya ketika dia mencukur habis kumis dan memelihara jenggot, sehingga dia tidak seperti perempuan. Karena ada jenggotnya, kelihatan gagahnya. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, taklimul adhafir. Apa itu taklimul adhafir? Wa huwa qassuha bihaitsu la tatruk hatta tatula. Taklimul adhafir artinya memotong kuku, sehingga tidak boleh membiarkannya panjang. Wa taklim yujmiluha. Memotong kuku akan memperindah penampilan seseorang. Wa yuzilul awsakh al-mutarakimah tahtaha. Selain menambahkan keindahan tampilan seseorang, juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang menumpuk di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhil fitratan nabawiyyata ba'dul muslimin fasaru yutiluna adhafirahum aw adhafir isba' muayyanin min aydihim. Kullu dzalika min tazyini syaitani wa taqlidu li a'da'illah.
Motong kuku itu petunjuk Nabi, ajaran Nabi yang harus kita lakukan. Dan ini termasuk sunnah fitrah yang akan membuat pelakunya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya zaman sekarang malah kebalikan yang ada. Banyak orang yang manjangin kukunya, mau semuanya atau sebagiannya dia panjangin. Ini menyelisih petunjuk Nabi. Ya, enggak, saya cuma satu doang kok, misalnya kelingkingnya aja, ya supaya buat ngorek-ngorek apalah biar gampang. Atau perempuan, enggak, saya manjangin kuku buat nyakar orang-orang jahat. Tidak boleh, tidak dibenarkan alasan apapun, karena itu hanyalah tipu dayanya setan. Tipu dayanya setan yang membuat seseorang menyelisih petunjuk Nabi, sehingga dia malah memanjangkan kukunya. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, natful ibti ay izalatu sya'rin nabiti fihi fayusannu izalatu hadhihi sya'ri bin natfi awil halqi aw ghairihima lima fi izalatihi minan nadhafati wa qat'ir rawaihil karihati allati tatajamma'u ma'a wujudi hadha sya'ri fahadha huwa dinunal hanif amarna bihadzal khisal lima fiha minat tajammuli wa tatahhur wan nadhafati liyakunal muslimu ala ahsani halin mubta'idan an taqlidil kuffari wal juhal muftakhiran bidinihi muti'an li rabbihi muttabi'an li sunnati nabiyhi. Kemudian yang kelima adalah natful ibti. Apa itu natful ibti? Mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Nah, ini yang disunahkan ya, dicabut bulu ketiaknya. Tapi boleh dipotong dengan gunting atau dikerok. Boleh. Namun yang utama dicabut. Karena kalau dikerok atau dipotong cepat numbuhnya, tapi kalau dicabut akan lama numbuhnya. Kalau dikerok atau dipotong nanti yang numbuh bulunya tebal, tajam. Sedangkan kalau dicabut nanti yang numbuh bulunya halus. Nah, mencabut bulu ketiak ini akan membuat seseorang lebih bersih. Dan tentunya akan mengurangi bau yang tidak sedap. Bau yang ditimbulkan oleh keringat ketiak yang mengendap gara-gara adanya bulu ketiak. Nah, itu kalau dicabutin, jadi keringatnya langsung mengalir, ya, nggak numpuk. Keringatnya mengalir sehingga mengurangi yang namanya bau badan yang tidak sedap. Nah, inilah agama kita yang lurus, ahibati fillah. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang baik penampilannya, bersih dirinya, dan indah untuk dilihat. Dan juga dengan melakukan sunnah fitrah ini atau khisalul fitrah ini akan membuat seseorang berbeda dari penampilan orang-orang kafir dan orang-orang yang bodoh. Juga membuat dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah dan orang yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk melakukan sunnah fitrah ini. Kemudian yang terakhir, wa yudhafu ila hadhil khisalil khamsi as-siwak wastinshaqul ma'i wal madmadah wa ghuslul barajim wa hiyal aqd allati fi dhuhuril asabi yajtami'u fiha al-wasakh wal istinja'u wa dhalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassus syarib wa ihfa'ul lihyati wasiwak wastinshaqul ma'i wa qaslul adhafir wa ghuslul barajim wa natful ibti wal halqul anati wa intiqasul ma'i ya'ni al istinja. Qala Mus'ab bin Syaibah ahadur ruwatul hadis wa nasitul ashira illa an takunal madmadah. Nah, tadi kan sunnah fitrah kata Nabi ada 5 ya. Sunnah fitrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5. Tadi kan di awal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah fitrah itu kan ada 5 ya. Istihdad, kemudian al-khitan, lalu qassus syarib,
Yang keempat adalah taklimul adzafir, natful ibti, mencukur baluk kemaluan. Kemudian sunat. Kemudian yang ketiga mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Memotong bulu kemaluan, kemudian sunatan, kemudian mencukur kumis, memanjangkan jenggot, kemudian yang keempat memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Ternyata ada tambahan 5 lagi dalam riwayat lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sunnah fitrah itu ada 10. Kata Aisyah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sunnah fitrah ada 10. 5 yang tadi, kemudian ditambahin lagi, yaitu siwak. Yang pertama adalah siwak. Kemudian ditambahkan lagi dengan istinsyak. Istinsyak itu kalau kita wudhu, kita kan hirup airnya ya di hidung ya. Ada air di tangan kita, lalu kita hirup ke hidung, lalu kita buang. Ini pada saat wudhu, namanya istinsyak. Itu juga sunnah fitrah. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Ini pada saat wudhu nih, pada saat wudhu juga. Ini termasuk sunnah fitrah. Kemudian yang ketiga ghuslul barojim. Ya, ghuslul barojim artinya mencuci ruas jari-jari tangan. Ruas jari-jari tangan. Ya ini pokoknya gini. Ya, ini begini. Itu termasuk sunnah fitrah. Yang ketiga, tambahan ketiganya, ghuslul barojim. Yang keempat adalah cebok setelah buang hajat, istinja. Dan yang kelima, iya, afan, sudah 5 ya. Tambahan yang pertama siwak, yang kedua istinsyak, ketiga kumur-kumur, keempat ghuslul barojim, dan yang kelima adalah cebok. Ya, cebok setelah buang hajat. Jadi ada 10 nih totalnya, hebatifillah. 10 ini kalau kita lakukan berarti kita berada dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala suka. Ya, kita mulai. Yang pertama mencukur bulu kemaluan. Yang kedua sunat. Yang ketiga mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Yang keempat memotong kuku. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Yang keenam bersiwak. Yang ketujuh istinsyak. Yang kedelapan berkumur-kumur. Yang kesembilan mencuci ruas jari. Yang kesepuluh cebok setelah buang hajat. Ini dia ahibati fillah sunnah fitrah yang harus kita jaga. Semoga Allah memberikan kemudahan agar kita melaksanakannya, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.